Oke. Acara selanjutnya adalah kita akan ada talk show dari alumni Yoi yang udah dari tadi nungguin Yoi. Untuk Kak Vander dan Kak Sarip boleh ke depan. Asik. Tepuk tangan dulu ya. Asik. Mantap bors. Apaan? Bocil, nggak tahu mana. Ya, kita akan ada sharing-sharing dari alumni mengenai pengalaman mereka. Panggilan untuk Nailia Febriani. Ya, nanti ada penyerahan piagam juara lagi ya. Juara ngelawak nggak lucu. Mantap. Mikrofon satu lagi. Boleh. Pelunas utang. Duduk. Ayo, udah Bapak Indra di mana Bu Indra? Sini dong, tengah. Satu lagi. Coba tolong mic-nya satu lagi. Mic, atau mic. Kamera gimana kamera? Udah pas. Siap ya. Sip. Ke kanan. Nah. Coba nyala nggak? Terkejut tiba-tiba dipanggil. Tadi udah denger kan tadi bahasanya gaul kan? Dewi Sarika punya bahasa baru dia. Apa itu? Bahasa alien. Aduh. Ada kali contohnya? Ada tadi mana tuh? Aduh musuhnya. Kasih paham. Mic. Cek satu cek. Cek one cek. Ada memori nih. Cek. Boleh deh. Cek satu. Oke, teman-teman kita udah kedatangan Cek tes one. tamu spesial ya dari Westar kita. Ini martabak kacang. Ah, bukan martabak kacang. Kalau telur daun bawangnya banyak. Cek, oke. Ini gimana? Yo, grogi nih, cia dipakein cia. Cakep. Deh, sip. Udah. Oke, terima kasih tim sound system. Oke, kita perkenalan dulu kali ya, Bang. Boleh dong. Boleh. Jadi di sini kita udah kedatangan dari alumni yang kemungkinan akan sharing-sharing mengenai history dari SMK Dewi Sarika seperti apa sih sampai dari yang nggak bisa apa-apa lulus nih punya segudang prestasi. Segudang prestasi. Oke, perkenalan dulu. Langsung aja kita introduce. Di sebelah kiri saya ada. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Syarif Ramadan. Tapi biar lebih enak kalian bisa panggil gue Syarif ya. Semoga dari kegiatan ini bisa jadi awal lah untuk kita saling kenal satu sama lain sebagai siswa SMK Dewi Sartika. Oke, di sebelahnya Syarif ada siapa? Kenalin nama gue Vander, biasa dipanggil Vander. Kira-kira Syarif ini angkatan berapa sih? Angkatan 2015 gitu tuh. 5 ya, 5. Iya, angkatan kelima 2015. Enggak dong. Iya dong. Saya kelima. Kita kan 6. Kita kan 6 ya. 6 berarti. 6. Ya. Tahun masuknya 2015. Ya betul. Oke, gini. Selama di Dewi Sartika ini nih, hal yang menurut Syarif unik. Banyak kan pasti kan? Unik. Coba dijelasin dulu. Sebelum kita masuk ke bagian inti pertanyaan yang akan di-sharing ke teman-teman semua di sini. Unik. Bagian yang unik ya selama di Dewi Sartika. Sebenarnya banyak sih Pak. Coba. Banyak banget Pak. Salah satunya ya, yang paling enak tuh di Dewi Sartika ya, terlebih selain guru-gurunya yang bisa friendly lah sama siswa-siswanya ya. Terus juga yang emang gue alamin pribadi, mungkin sebagian teman-teman gue juga ngalamin itu, kita bisa tetap di sekolah di luar jam yang udah ditentuin. Misal kalau dulu kita pulang jam 12, ya udah gua sama teman-teman yang lain ya, termasuk Vander, itu kita di lab kadang sampai jam 5, bahkan kadang sampai jam 7 gitu. Tapi tetap ada Pak Lius yang nungguin atau ada guru-guru lain yang nungguin ya. Enaknya itu ya lu bisa, kalau lo mau lu bisa nih dapet tambahan waktu gitu loh. Kalau lo pengen ngegali sesuatu yang belum kira-kira lo belum dapet gitu selama sekolah, ya udah fasilitasnya ada dan lo bisa pakai asal tetap tanggung jawab kan. Seperti itu sih. Coba dari Vander nih, kalau dari Syarif kuncinya adalah tanggung jawab untuk suatu hal yang memang harus didapatkan kan? Iya, ya kemauan lah. Kemauan, Vander.
tentang apa? Poinnya sih sama ya. Kita tuh bisa pakai fasilitas sekolah di luar meskipun jam sekolahnya udah selesai. Kayak bisa di lab sampai sore dan waktu itu malam ya pernah ya. Kalau itu kan kalau dari saya tanggung jawab. Kalau dari gue sih dari kitanya mau coba ngulik-ngulik apa yang belum kita tahu aja sih itu. Selain dari tanggung jawab tadi. Iya. Gitu. Oke, menarik kan? Jadi gue juga jadi saksi lu waktu lu UKK kan? Iya. Kita di lab sampai jam 9 malam, sampai harus lab itu pulang harus bersih. Iya. Ya memang suatu hal yang kayak gitu udah jarang banget didapetin kalau kitanya nggak mau berusaha. Betul. Terus di sini gue pengen nanya lagi ke lu, kira-kira kesibukan setelah lu lulus sekolah apa tuh? Kan banyak nih ada anak sekolah nih yang lulus sekolah belum dapat kerjaan, terus dia bingung mau ngapain. Nah, lu tuh bagaimana mengatasi hal itu? Oke. Kalau gua ya secara pribadi, dulu tuh gua tuh pas detik-detik kelulusan tuh sebenarnya gua udah deg-degan sih. Apalagi ada satu momen di mana kita nih sebelum lulus ya, sebelum ujian, sebelum UKK, sebelum UN ya. Dulu zaman gua masih ada UN. Nah itu tiba-tiba kita lagi pada main bola di lapangan, disuruh masuk, dikumpulin dalam satu kelas. Itu bayangin tuh, 2 kelas dijadiin satu. Sepadat apa ya tuh. Terus tiba-tiba gue inget banget satu momen ini, terus Bu Ita masuk. Mungkin ya ada yang kenal lah Bu Ita ya. The real history dia. Iya, Bu Ita. Itu gue inget banget, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Bu Ita masuk ngomong. Gimana tuh? Coba dengan kalimat yang sama, dengan intonasi yang sama. Gue masih ingat kok. Coba. Nah, kalian ini setelah ini mau kemana? Terus ada yang jawab nggak? Setelah lulus kalian mau kemana? Wah, gue bingung Pak, gue plong. Gue ngapain ya? Gue plong banget pas ditanya. Kalian setelah lulus mau apa? Mau ngapain? Gitu loh, udah punya rencana belum? Mas gue kaget tiba-tiba yang tadi main bola, terus tiba-tiba pikiran gue jadi kesono. Nah udah, akhirnya ya dari situ tuh gue udah mulai mikir ya, gue harus ngapain gitu. Akhirnya ya udah yang gue lakuin sama teman-teman yang lain ya, termasuk Vander itu, akhirnya kita coba tuh ke ruang guru ya. Kita coba ke ruang guru. Sebelum ke ruang guru kita juga ke teman-teman dulu nih, nanya teman-teman setelah pertemuan sama Bu Ita tadi ya teman-teman mau kemana nih abis ini gitu loh. Apakah ada yang mau langsung kerja atau ada yang mau lanjut kuliah ya kan, dan semacamnya. Udah akhirnya dari situ gua dan sama teman-teman yang lain itu kita ke ruang guru, kita coba ngobrol sama guru-guru lain, sama Bu Ulan ya tentunya. Itu ngobrolin soal peluang gimana sih untuk kuliah kayak gitu Pak. Nah akhirnya emang dibantu sih sama Bu Ulan dan guru-guru yang lain ya, sampai akhirnya dari segala proses alurasi ya, pendaftaran dari SMK ke perkuliahan itu dibantu sama guru-guru di Sartika. Dibantu ya? Betul. Dibantu. Mantap berarti ya? Mantap betul. Mantap pancing. Iya. Nah, untuk Vander sendiri kan kalau Sarif tadi udah tuh. Vander berbagi pengalaman setelah lulus sekolah. Apa yang menjadi pilihan Vander gitu? Sebelum jadi pilihan, sama sih waktu itu juga bingung, kayak tiba-tiba ditanya selesai dari SMK ini mau ngapain kan? Mau langsung kerja atau dari apa? Atau kuliah dulu? Kayak di situ sih saat-saat dimana kayaknya kita harus kenal sama diri kita sendiri nih. Sebenarnya 3 tahun kita di sini tuh dari banyaknya mata pelajaran apa yang kita sukain, biar nanti setelah dari sini kita bisa milih jalan yang lebih kecil lagi, bisa jadi spesialis gitu loh, entah kayak misal desain grafis atau broadcast kayak gitu sih. Lebih spesifik. Iya, lebih spesifik. Mengetahui apa yang kita mampu. Iya. Kemampuan. Mencari tahu passion sih. Iya. Nah kalau Sarif sendiri nih, passionnya apa sih? Alhamdulillah ya, multimedia sejak lahir. Enggak, setelah menemukan keasikan sih, setelah menemukan keasikan belajar multimedia ya. Terus terlebih karena juga disupport ya lewat fasilitas yang ada di sekolah ya. Ya di situ nemuin sih kalau gua nih gemar loh di sini loh. Gua nih gemar loh di ini, apalagi waktu itu kan kita juga sempat ya ada program semacam KWU ya yang soal desain packaging dan sebagainya ya. Terus gue kayak berpikir loh, ini gue lewat multimedia
banyak gitu yang bisa gua aplikasikan gitu loh, ilmu di bidang gue ini. Gue bisa desain packaging kalau sewaktu gue pengen bikin usaha sendiri seperti itu loh, atau gue bisa membuat video promosi gue sendiri dan semacamnya sih. Akhirnya gue menemukan loh, kenapa nggak gue coba cari tahu lebih dalam lagi gitu loh, ketika emang sekolah dan guru-gurunya juga mendukung seperti itu. Nah, sekarang udah selesai lu sih kuliah? Belum. Kebetulan Syarif dibantu oleh sekolah untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Di mana coba? Coba kasih tahu kampus itu. Oh iya. Gua sama Vander, sama Rizky Nurizal. Ada terus satu lagi ya? Ya, ada satu lagi yang belum bisa bergabung sama kita ya. Terus ada Maya juga, kalau kalian kenal. Itu kami itu satu kampus di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta di daerah Lenteng Agung. Seperti itu. Itu tanpa biaya, Rip? Alhamdulillah ya. Enggak, sebenarnya itu ada biayanya, cuman ya Dari sekolah lagi kan? Baik lagi kan? ya dari pemerintah sih sebenarnya. Jalur sekolah. Iya. Dari pemerintah sebenarnya, cuman ya dibantu oleh sekolah. Alhamdulillah ya sesuatu. Nah, kuliah udah, sekolah udah lulus. Kerja di mana sekarang? Sekarang sih gue lagi ngejalanin, tapi udah selesai sih. Kemarin gue sudah habis ngejalanin magang selama kurang lebih 8 bulan. Di mana tuh? Kemarin gue sempat di MNC dan di Sasa. Evander? Kalau gue 3 bulan di agensi, jadi motion graphic, terus baru selesai bulan kemarin 8 bulan di Dance TV. Dance TV? Iya. Yang di TV lokal gitu. TV lokal. TV kabel. Untuk masuk ke MNC itu kan sulit, sulit nggak kira-kira? Kalau menurut gue sulit, karena memang bukan dalam bidangnya. Ada tantangannya tersendiri Nah, sih. Untuk hal kayak gitu, kan di sini multimedia nih, jelas nih. Ini ada Syarif nih ibaratnya ya. Di bawah-bawah satu semua kan. Tolong kasih sesuatu hal yang bisa ngebakar emosi mereka. Kalau gue harus bisa nih, coba apa yang harus dikasih? Mungkin lebih ke ini sih, lebih ke tentang apa yang perlu disiapkan sih ketika lu punya target nih, entah lu pengen kerja di mana kek, atau lu pengen berusaha memiliki wirausaha, sesuatu wirausaha ya yang lu gemari kayak gitu ya, dimanapun tempatnya dan apapun bidangnya ya. Ya menurut gua sih harus dicari tahu dulu sih maunya itu kemana, maunya itu ngapain. Nah nanti kalau kita udah tahu apa yang kita mau ya, kita bisa siapkan itu gitu loh. Dan tentu aja ya itu ada tantangannya tersendiri, entah kita menyiapkan CV atau kita punya portfolionya pun juga sesuai dengan bidang apa yang ingin kita tempuh nih, seperti itu. Nah sisanya sih cuman perluas wawasan sih dan perbanyak link. Maksudnya ya kenal aja gitu sama orang gitu, bangun jaringan tersendiri gitu. Nanti dari orang-orang yang kita kenal, kita temui ya dari waktu ke waktu, itu bisa jadi link tersendiri buat kita. Karena menurut gua pribadi yang berperan besar banget itu selain skill kita ya, itu link sih, jaringan loh. Dimanapun Networking. Networking dimanapun kerja kita dan apapun bidang yang kita tempuh ya, itu link sih yang paling penting tuh. Memang peran seseorang dalam menyatukan atau menjembatani itu penting ya. Parah. Kalau kita nggak punya hal-hal semacam itu, mungkin kita buta. Iya. Nah kalau Panther sendiri nih, dari Panther tadi Syarif tuh networking nih. Coba dari Panther mungkin ada hal lain yang Panther lakukan dari segi usaha, dalam segi sekarang motion graphicnya udah keren banget nih Panther nih. Dulu masih kayak Pak ini kayak gimana sih Pak? Iya. Dulu masih kayak gitu, coba nih. Kayak skillnya saya udah mulai kalah. Kalau gue sih tes, gue sih nggak berawal dari ini aja, kayak peka gitu sama fasilitas yang ada di sekitar gue. Lebih aware ya? Iya, kayak
dari SMK udah punya laptop gitu. Terus suka nonton film, terus kuliah juga sekitar gue masih selalu tentang teknologi gitu. Jadi kayaknya sayang aja kalau fasilitas yang kita punya itu nggak kita manfaatin gitu. Jadi harus peka gitu. Soalnya apa yang ada di sekitar kita kayak bisa kita buat gitu. Meskipun dari HP kan sekarang bisa juga bikin desain aja bisa dari HP, bikin video bisa dari HP. Jadi sebenarnya kita bisa bikin sesuatu dari hal yang ada di sekitar kita kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memiliki jiwa dalam hal tersebut. Iya. Dan yang kedua adalah punya networking yang baik. Di situ kan poinnya kan. Sehingga semua bisa terrealisasi dengan baik. Iya. Keren juga ya. Keren sih Pak. Gimana ya kalau dibilang iri sih iri sebenarnya gue. Iri bener gue. Karena memang kan kita satu bidang yang sama nih. Sarip sekarang 3D Blendernya udah kacau banget. Sarip tuh gak ada obat. Tepuk tangan dulu guys. Sarip tuh gak ada obat kalau masalah 3D Blender tuh Sarip gak ada obat. Tidak ada briefing ini. Sarip tuh gak ada obat. Kadang-kadang suka lihat di Instagram Sarip, kadang-kadang nih, wah Sarip Ramadan nih. Kadang-kadang main mock-up-nya kan udah luar biasa banget. Apalagi kalau lagi main Illustrator tuh. Kalau diintip dikit gak mau dia. Pasti nggak bisa Pak. Bisa banget. Tidak. Kuncinya apa sih, Rip? Kuncinya perhatikan Kak Pandu ketika sedang mendesain. Disebut kan tuh. Emang Siapa lagi panutan kita di Dewi Sartika untuk desain selain Kak Pandu? Tepuk tangan dulu untuk Pak Pandu. Panggil kali ini, panggil nggak? Panggil jangan orang ini. Ini kayak cuma satu tadi. Tapi gini ya, semua apapun yang didapat kalau nggak pakai kerja keras, kalau nggak pakai pengorbanan, itu nggak bakal bisa kan? Betul. Yang tadi Padar bilang, kita semua harus aware terhadap apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di kita lihat, itu yang menjadi sebuah hasil karya yang menarik nanti kan. Gitu kayak sekarang nih. Iya. Pandu bisa lihat karya siswa. Betul. Di sini ada pameran topeng, ada foto booth kawan-kawan seperti ini. Itu karya-karya dari siswa kelas 12 kemarin. Ada di situ, ada ini. Itu semua memang butuh effort yang lebih dalam mengerjakannya. Betul. Ini kalau boleh tahu pameran yang menyelenggarakan ini dari siswa angkatan berapa? Siswa angkatan 10 ya? 10. Gue iri banget sih, gue pribadi. Kelas ini juga ya pure ya, kelas 10 yang berjalan. Karena kelas 12 sudah lulus, kelas 11 PKL, dan kelas 10 yang mau berjibaku nih, kerja bakti. Bener-bener kerja bakti nih kelas 10. Keren, tepuk tangan dulu. Keren banget. Jujur, gue pribadi iri loh. Karena dulu di angkatan kita nggak ada dari semacam ini. Nggak ada. Jadi karya yang kita buat tuh nggak ada apa ya, kita ngerasa kayak kurang dapat apresiasi untuk bikin yang lebih lagi. Kuncinya adalah tidak diapresiasi. Iya. Itu Kalau ada poin dengan pentingnya. begini kan, ya, jadi kayak bisa bikin yang lebih bagus lagi deh kayak gitu. Iya. Selain itu emang ini sih dari antusiasme siswa-siswanya, maksudnya kalau kita tarik ke belakang ya, mungkin belum tentu siswa di angkatan gue juga mau gitu untuk menggerakkan pameran sebagus ini gitu loh. Karena selain bisa ngasih tahu ya soal apa nih yang siswa Dewi Sartika bisa buat ya lewat bidangnya itu, selain itu di sini apalagi di luar dari Dewi Sartika ini di yang lumayan jauh lah ibaratnya. Udah keluar dari zona nyaman ya kan? Keluar dari zona Dewi Sartika ibaratnya, dari lingkungan Dewi Sartika ini bisa ngenalin juga ke orang tua ataupun calon-calon siswa tentang keberadaan SMK Multimedia Dewi Sartika. Seperti itu, apalagi ini untuk umum juga kan? Untuk umum. Nah, itu keren banget sih. Nah, untuk di sini sebenarnya juga kita dibantu juga ada orang yang bergerak di belakang ini yang rela merelakan waktunya nih. Ya, untuk mendesain semua tiap penanggung jawab, yaitu tim manajemen Dewi Sartika. Tuh, tepuk tangan dulu buat tim manajemen. Rela waktunya terbuang, rela meninggalkan istri, rela meninggalkan anaknya. Itu memang mendirikan sebuah hasil karya kayak gini. Ya memang butuh ya tadi
effort lebih, dan lu untuk dihargai lagi. Gue juga sebagai gurunya juga, gue cukup bangga sama mereka semua. Kelas 10 minim pengalaman tapi berani tampil, berani menggelegar, masang ini Ya, gitu. betul. Sisanya evaluasi. Dan bikin pameran tuh nggak gampang loh. Betul sekali. Bikin pameran tuh nggak gampang. Udah. Nah, Sarip kan pernah nih jadi ketua apa di kampus? Ketua Hima. Ketua Himpunan Hima, mahasiswa. himpunan mahasiswa animasi kan. Betul. Coba ceritain dong cara bikin pameran. Coba ceritain. Karena Sarip kampanyenya black and pink kayak ini. coba. Ya, gua selama kampus ya, channel founder juga, itu ada beberapa kali sih kita tuh nemuin pameran ya, yang di dalam kampus kah ataupun di luar kampus. Nah, tantangannya dalam membuat pameran tuh atau sebelum membuat pameran itu soal referensi. Kalau kita nggak banyak-banyak main ke pameran orang, kita nggak banyak tahu soal apa yang ada di luar sana tentang dunia pameran, kita bakal minim info, terus minim referensi, terus minim dari segi proses produksinya tentang proses pembuatan pameran ini. Maksudku selain diisi oleh karya-karya setiap kreatornya ya, setiap orangnya ya, itu layout pameran yang baik, yang nyaman, dan juga yang mudah dimengerti ya untuk orang, terlebih halayak umum ya, seperti panduan gitu loh ketika ke pameran tuh ada apa aja di setiap stand-nya, ada guide-nya lah, seperti itu. Itu kan yang ngebuat orang betah gitu untuk masuk pameran. Dan juga kunci orang gerbang daya tarik pertama sebelum orang masuk pameran itu kan juga terlihat dari gerbangnya gitu loh. Sebelum mereka masuk pameran ya, itu bisa dilihat, wah gue tertarik nih untuk masuk gitu loh. Apalagi ketika ngeliat di situ ada berbagai macam stand ya, dan berbagai macam jenis karya, entah 2D, entah clay, entah fotografi, entah videografi, dan workshop lainnya gitu loh. Seperti itu sih, Pak. Oke. Jadi kesimpulannya adalah referensi. Untuk pameran tuh referensi. Kalau kita buta terhadap referensi, nggak tahu mau ngapain. Main-main. Ya bener nggak? Iya. Nah, oke nih Rip. Sedikit jangan dong buat teman-teman di sini nih. Ada kelas Karib nih. Walaupun tadi di awal udah sedikit disenggol nih. Nah, tapi lebih spesifik lagi nih. Kalau lu mau, lu harus ngapain? Kalau lu mau, lu harus ngapain? Iya. Buat teman-teman ya, terlebih teman-teman yang kelas 10 nih, yang masih kelas 10 ya, yang perjalanannya masih ada nih 2 tahun ke depan nih. Itu boleh dari sekarang tuh dicari tahu setelah lulus tuh kalian mau ngapain. Entah kalian ingin tetap jalan di bidang yang sama, yaitu multimedia, dalam passion. Ataupun kalian menemukan passion lain setelah lulus SMK, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian udah bisa cari tahu dari sekarang. Terus juga mumpung masih di SMK, ada fasilitas yang disediain, ada studio juga kan, Pak. Itu digunain sih semaksimal mungkin lah. Cari tahu lah, coba kepo aja gitu, ngulik-ngulik sendiri. Yang penting tuh ngulik. Terus sama ini satu sih, Pak, yang gue tuh dulu sempet kelewat juga. Apaan tuh? Mending lu bagusin nilai deh dari semester 1. Itu ngaruh banget sih. Itu poin ya? Iya, lu apa ya mau dibilang lu kutu buku kayak, iya, maksudnya lu tuh nggak pengen punya nilai bagus, lu nggak punya temen gitu loh. Ya biasa aja gitu. Itu kayaknya pemilih sendiri sih. Iya, maksudnya lu mau main selama lu punya temen nih di SMK, di lingkungan SMK, itu terserah. Cuman tanggung jawab lu sebagai siswa yaitu belajar, jangan sampai dilupain. Walaupun lu ikut berbagai macam ekskul kah, atau lu ikut berbagai macam kegiatan di luar sekolah, ya tetap tanggung jawab lu sebagai siswa yaitu belajar, jangan dilupain. Karena itu berguna banget sih, entah lu pengen lanjut kerja nanti atau lu pengen masuk kuliah nanti, itu penting banget sih. Pokoknya benang merahnya adalah perbaiki nilai dari sekarang. Enggak, benang merahnya adalah jangan lupakan tanggung jawab sebagai siswa. Cakep nih. Oke, thank you banget Sarip Evander atas apa yang telah diberikan. Thank you banget udah mau datang.
jauh-jauh dari Depok. Ya. Jangan lupa mie ayam. Makasih banyak ya. Yuk. Makasih Oke, banyak, kita tutup. teman-teman. Thank you. See you. See you guys.